Di kesempatan konten kita kali ini, kita akan belajar rekonstruksi berpikir. Sepertinya di konten kita kali ini akan banyak memerlukan effort lebih tinggi otak Anda bekerja. Jadi saran saya, tontonlah video ini ketika Anda waktunya luang. Kalau Anda sekarang lagi sibuk, silakan tinggalkan komen dulu, like dulu, atau mungkin Anda download. Nanti Anda tonton setelah ada waktu luang, karena ini akan memerlukan banyak effort otak Anda bekerja, begitu, biar enak nontonnya, begitu ya. Nah, bagaimana kita belajar rekonstruksi berpikir ini? Sebenarnya dari pertanyaan receh, ya kan, yaitu apa? Kenapa Kang Deddy Mulyadi sekarang sudah nggak getol lagi ngebahas kasus Vina, bahas 7 terpidana? Dari pertanyaan itu melahirkan satu tuduhan, yaitu Kang Deddy Mulyadi menangani kasus Vina 7 terpidana ini hanya untuk kepentingan politiknya saja, kan begitu. Dari pertanyaan melahirkan satu tuduhan. Tapi tahu nggak kalian semua, pertanyaan kalian, tuduhan kalian itu sebenarnya ketika kamu bertanya, otakmu bertanya, kemudian otakmu menuduh, itu sebenarnya sedang menggugurkan argumenmu sendiri. Dalam artian ketika Anda menuduh Kang Deddy Mulyadi seperti itu sebenarnya telah menggugurkan tuduhanmu itu sendiri. Pertanyaanmu itu menggugurkan tuduhan itu sendiri. Tuduhanmu itu menggugurkan tuduhanmu sendiri. Kan bingung? Tapi akan kita bahas di sini. Makanya saya bilang ini agak berat ya, cara berpikirnya begitu. Makanya ditonton ketika waktu luang gitu loh. Nah, ini kan mulai muncul pertanyaan ya untuk Kang Deddy Mulyadi. Kenapa kok kalau kita lihat YouTube-nya itu kan sudah jarang lah bahas kasus Vina 7 terpidana, bahas-bahas yang lain lagi, ya kan? Coba kamu perhatikan, kan begitu tuh YouTube-nya, sehingga melahirkan satu tuduhan. Wah, udah jadi gubernur dia, kemarin aja sebelum jadi gubernur dia getol banget ngebahas kasus Vina. Sekarang setelah jadi gubernur lupa dia, kan begitu tuh tuduhan yang muncul begitu loh. Nah, kita urai satu-satu. Kita sebelum masuk kepada tuduhan, kita masuk dulu ke pertanyaan di awal. Kenapa Deddy Mulyadi sekarang sudah tidak lagi ngebahas kasus Vina? Sebenarnya pertanyaan ini kalau kita lihat dari dua sudut pandang, kalian akan menemukan jawabannya begitu loh. Kalian akan menjadi seorang yang bijaksana begitu loh. Begini, bagaimana kalau pertanyaan itu dibalikan kepada kamu? Tadi kan kamu bertanya, kenapa Kang Deddy Mulyadi sudah nggak bahas lagi kasus Vina, ya kan? Nggak getol lagi. Lah sekarang dibalikin ke kamu, kenapa kamu nonton di YouTube ini tidak hanya kasus Vina, kan begitu? Coba kamu jawab tuh. Tadi kamu bertanya kepada Kang Deddy, kenapa Kang Deddy nggak getol lagi bahas kasus Vina, kok malah bahas kasus yang lain? Sekarang dibalikin pertanyaannya, kenapa kamu nonton YouTube tidak kasus Vina doang, tapi semua kamu tonton, kan? Begitu. Nah, ketika kamu memberikan pertanyaan itu dari dua sudut pandang kepada orang juga kepada kamu, itu akhirnya kamu menjadi bijaksana, ya kan? Bertanya sampai di situ saja, bertanya, ya kan? Tidak sampai menjudge seseorang begitu. Kan coba kalau dipakai dua pertanyaan tadi. Lah iya juga ya. Saya juga kan gak nonton terus Vina. Memang saya bener peduli dengan 7 terpidana, tapi tetap aja yang saya tonton juga ada hiburannya ya saya tonton. Ngeprank saya tonton. Kasus si Agus Buta juga saya tonton. Saya gak terus-terusan nonton kasus 7 terpidana terus, kan enggak. Nah begitu juga Kang Deddy Mulyadi sama. Kenapa kita harus mengatur dia, ya kan?
harus bikin kontennya tuh pina terus begitu loh, kasus 7 terpidana terus kan begitu. Nah, ketika pertanyaan itu dibuat kamu dari dua sudut pandang, kamu akan menjadi bijaksana, tidak sampai melahirkan judge, tidak sampai melahirkan tuduhan. Nah, sekarang kita masuk kepada tuduhan. Nah, ini agak beratnya tuh di sini nih. Wah, Deddy Mulyadi ya kan menangani ataupun terjun di kasus Vina ini cuma buat kepentingan politiknya saja, kan begitu tuh. Itu tuduhannya serius banget gitu loh. Nah, itu jawabannya itu begini. Sekarang saya kasih dua pernyataan nih. Yang pertama, pernyataan yang pertama adalah kenapa orang seneng lihat orang susah? Ya itu ya. Kenapa ada orang seneng lihat orang susah? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau kamu mau bersyukur, lihatlah orang yang di bawah kamu. Dua pernyataan tadi, ya kan, mana konotasi yang negatif dan mana konotasinya yang positif? Saya ulangi, kenapa ada orang yang senang ketika lihat orang lain susah? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu ingin bersyukur, ingin bahagia, lihatlah orang yang di bawah kamu. Dari dua pernyataan ini, yang konotasi negatif yang pertama kan, yang kedua itu adalah konotasinya adalah positif. Padahal kalau kamu perhatikan lebih detail, kedua pernyataan ini ada korelasinya, yaitu yang saya sambungkan ya korelasinya nih. Nih, kamu perhatikan. Kenapa ada orang yang seneng ketika lihat orang lain susah? Pernyataan ini diakibatkan oleh pernyataan yang pertama, yaitu apa? Kalau kamu ingin bahagia, lihatlah orang yang di bawah kamu. Nah, dikarenakan orang-orang Indonesia sudah sering didoktrin dengan pernyataan yang pertama, yang ini nih, yang kalau kamu mau bahagia, lihatlah orang di bawah kamu kan. Ya, ini doktrin ini selalu ditanamkan. Kalau makanya jangan pernah lihat orang di atas kamu, lihatlah orang yang di bawah kamu biar kamu bersyukur, biar kamu bahagia, kan begitu. Doktrin ini mengakibatkan pernyataan yang kedua, yaitu apa? Ada orang yang senang ketika lihat orang lain susah, begitu loh. Karena tiap dari mulai kecil didoktrin kalau pengen bahagia lihat yang bawah, ya bener. Ketika dewasa dia akan senang lihat orang lain susah. Orang di bawah itu kan berarti orang yang lebih susah dari kamu kan? Ya. Tapi kenapa konotasinya kok berbeda? Padahal ini sama-sama, kalau mau jujur sama-sama negatif. Mau bahagia, syarat bahagia kok lihat orang lain susah. Lihat orang di bawah kamu, berarti kan misalnya kamu miskin, berarti orangnya tuh lebih miskin dari kamu kan? Nah kan? Tapi konotasinya tetap positif yang itu tadi, yang pernyataan pertama. Lain dengan yang ini nih, yang pernyataan yang kedua. Kenapa ada orang senang lihat orang lain susah? Itu konotasinya negatif, padahal sama. Ini adalah sebab akibatnya, begitu loh. Nah, coba sekarang kita kembalikan dengan tuduhan kepada Deddy Mulyadi, ya kan? Wah, Deddy Mulyadi ini, tuduhan ini nih ya, menangani kasus Vina hanya untuk kepentingan politiknya. Kenapa tuduhan itu muncul? Dari pertanyaan di awal. Kenapa? Ya kan, pertanyaannya itu apa? Kenapa Deddy Mulyadi sekarang sudah tidak lagi fokus bahas 7 terpidana, melahirkan satu tuduhan, ya kan? Dari pertanyaan dan tuduhan ini lahirnya dari mana? Lahirnya dari Deddy Mulyadi menangani kasus ini sejak awal sampai akhir, ya kan? Seandainya Deddy Mulyadi tidak terjun ke lapangan di tahun beberapa bulan silam itu, ini kasus tidak akan selesai. 7 terpidana tetap membusuk di dalam penjara, tidak akan terbukanya fakta-fakta hukum di lapangan, nggak akan. Ya udah, kita pun nggak bakal tahu apa-apa. Justru dengan Deddy Mulyadi turun tangan di beberapa bulan silam,
sehingga rame, sehingga muncullah ke permukaan, ya kan, begitu loh. Sehingga kita mempertanyakan hukum, mempertanyakan integritas polisi, integritas hakim dan lain sebagainya, begitu loh. Maka dari penanganan yang Deddy Mulyadi lakukan, melahirkanlah satu pertanyaan kamu sekarang, dan melahirkan pula tuduhan kamu sekarang. Coba dulu ya, Deddy Mulyadi itu diem aja, gak care, gak peduli dengan kasus 7 terpidana, cuek aja dia. Terungkap gak? Gak mungkin, karena dia itu tokoh satu-satunya, ibaratnya yang bau-bau pejabatnya jadi sorotan tuh di situ, ya kan. Coba dia itu nggak ngungkap sama sekali, ya mungkin kamu juga nggak bakal tahu kasus ini, begitu. Nah, itu adalah sebab akibat, seperti tadi di pernyataan A ke pernyataan B. Gimana, mumet nggak? Wah, si abang ini ngomong apalah, nggak jelas ya. Ya begitulah, makanya saya sarankan nontonnya ketika waktu luang. Terima kasih karena sudah menyimak.